Video kali ini merupakan video yang spesial karena setelah 2 tahun channel Mas Arkan ini bergerak di konten public transport khususnya bus, akhirnya pada bulan April 2024 channel ini mencapai 600.000 subscribers. Wow, begitu cepatnya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung berkembangnya channel Mas Arkan, dan seperti janji Mas Arkan, kalau tembus 600.000 subscriber, Mas Arkan akan ajak teman-teman untuk naik bus mewah keliling kota. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan, dan ini adalah video yang sangat spesial. Setelah sekian lama ya, aku waktu itu pernah janji kalau sudah 600.000 subscriber, aku akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan naik bus ya, keliling-keliling Jakarta, kita makan-makan atau gimana. Dan pada video kali ini kita akan mewujudkannya. Saat ini aku sudah berada di garasi bus King Ihsan. Jadi semalam aku baru aja sampai naik bus Rosalia Indah dari Madiun ke Cilengsi untuk menuju ke garasi busnya. Karena hari ini kita mau lihat-lihat unitnya King Ihsan dulu nih. Yang mana nih yang kira-kira cocok untuk aku pakai jalan-jalan bersama subscriber sama teman-teman besok hari. Oke, jadi yuk aku ajak teman-teman untuk melihat bus King Ihsan ada apa aja, dan kita langsung ngobrol sama Pak Samsul. Beliau adalah manajemen lah dari King Ihsan. Yuk kita langsung ngobrol-ngobrol sama Pak Samsul. Oke teman-teman, sekarang aku sudah bersama dengan Pak Samsul. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas. Wah, akhirnya bisa datang juga ke sini nih Pak ya. Alhamdulillah. Aku mau ini Pak, survei unit ceritanya. Oh, gitu. Asik. Survei unit buat dipakai Ya. jalan-jalan nanti 1 hari aja sih. Oh gitu, siap. Dan ini Pak, total yang ikut tuh 18 orang. 18 Kira-kira orang. di sini ada bus apa aja yang bisa dijadikan referensi gitu Boleh. Pak? Nanti Boleh tinggal ya? pilih aja. Tinggal pilih? Nah, nanti tinggal kita pilih, silakan milih yang mana yang nyaman buat Siap. Mas Arkan. Tapi sebelumnya ini kantornya King Ihsan Pak? Ya, ini buat yang survei-survei di kantor Oh. gitu ya kan. Kalau kantor kita ada di depan di Jalan office-nya Raya di depan. ya. Ya, betul. Kalau ini Nah, buat orang survei-survei. survei ya, ini Tapi bisa unik santai. ya, itu kayak tempat-tempat glamping gitu ya. Ya, Pak? kita konsepnya konsep glamping yang posisinya alam lah gitu kan. Oh. Kita lebih ke alam, keindahan Ya. alam gitu. Jadi ini ya, jadi santai ya orang. Santai. Oh, gitu. Gitu Mas. Hari ini ada bus apa aja Pak? Boleh dilihat Pak? Ya, nih. Samping-samping. Boleh nih. Nih, Wow, armada banyak ya. kita yang 50 seat, Mas. Wah, 50 seat. 50 seat. Yang lebih dikit lagi Pak? Ini 45. 45. Masih kebanyakan Pak. Ada toilet, ya kan? Oh, ada toiletnya. Ada toilet. Ada apa lagi ya selain toilet ini? Ini 43, Mas. 43 area 43. smoking. Oh, ada smoking area, Ya. toilet juga ada berarti? Toilet ada. Toilet ada. 43. Ya. Ini? Kalau yang ini sama, ini masih yang 50 seat. Oh, 50 seat. Iya. Ini bagian dalamnya berarti kursinya kursi biasa ya Pak ya? Kursi biasa, cuman kursi jumbo semua. Kursi Gitu jumbo kan, semua. ya. Boleh lihat Pak, yang mana yang dalamnya bisa dilihat? Ah, boleh. Silakan Mas Arkan. Wah, ini kayaknya bagus banget ini bisa ya. Ya, silakan. Masuk ya Pak ya? Ya, Ini monggo. dibuka sendal. Wah, langsung Langsung, pakai aja, langsung. Mas. Dalamnya bagus ya. Ya. Ini tadi 50 50 seat. 50 seat. Ya, dengan- kursinya sih enak sih. Bantal selimut. Enak ya. Cocok untuk luar kota. Cocok untuk keluar kota. Jadi Kursi gitu. juga besar ya. Kursi besar. Kita di setiap seatnya kita ada hand sanitizer, Mas. Oh, King hand Ihsan, Mas. Oh iya, ini beneran King Ihsan ini ya? Betul, Oh, betul. kerja sama Secret Clean ini ya? Ya, karena kita ada ini dari Terus? kerjasama. Terus ini Heeh. dispenser Dispenser. buat air panas, air dingin, bisa buat ngopi. Oh, oke. Enak sih. Kita ada HEPA filter di setiap armada. HEPA filter? HEPA filter untuk Wow. penyaring udara biar bersih, sehat itu, Mas. TV 2 ya Pak ya? TV 2 ini buat karaoke, Netflix bisa. Bisa. Ya, tadi 50 seat ya Pak ya? 50 seat itu, Mas. Sekarang ini 43 seat 43. area smoking toilet. Coba lihat Pak dalamnya. Oke. Survei begini nih. Silakan Mas Arkan. Oke.
Ini kursinya kursi buat ini ya, TL ya? TL betul. Oke. Oh, ini kursinya lebih mewah ini. Ya, ini kursi jumbo. Wih. Kita ada enak armrestnya. Mantap ini kursinya nih. Ini ya, ada dispenser juga. Dispenser. Oh, ini si ini ya, HEPA Pak, ya? filter, Mas. HEPA filternya ya? Betul. Keren banget. Kita semua standar pakai hand sanitizer setiap seat. Oh iya, ada Iya. sanitizer juga ya. Jadi di setiap seat kita ada hand sanitizer. Bantal selimut sudah standar kita, Mas. Oke. Terus di belakang kita ada area smoking. Buat ngerokok tuh. Ya, ini buat area smoking. Ada bangkunya nggak Pak itu Pak? Ada bangku tempel. Bangku tempel. Bangku tempel, kita ada toilet, kita pakai 2 blower. Pakai 2 blower. Iya. Wow. Dan aktif blowernya, Mas. Wih, bersih banget toiletnya. Ya, jadi kita sudah lihat yang 50 seat tadi Pak ya? Ya. Sama yang 40, 43, 45 ya. 50, 45, 43. Masih kebanyakan Pak. Masih banyak kan? Soalnya saya butuhnya paling banyak itu 15 orang. 15 orang. Ada nggak sih unit yang besar tapi orangnya dikit aja yang bisa di ini Pak tampung Pak? Oh, gitu. siap. Bismillah, kita ada. Sebentar Ada. lagi nyampe, Pak. Wah, ada unitnya nih Iya, ya? ada. Sebentar lagi nyampe. Ini yang kita tunggu-tunggu karena butuhnya emang cuma 15 orang, Pak. Gitu. Siap. Iya. Nanti bisa dicek juga sama Mas. Sambil Arkan. nunggu bisa datang, Pak, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Ini King Iksan dari tahun berapa sih, Pak? Kita berdiri di 2021, Mas, di saat Covid. 2021. Berarti Iya. baru 3 tahun. 3 tahun jalan. 3 tahun jalan. Iya, betul. Oh. Dan saya dengar katanya kalau di King Iksan ini kalau kita nyewa bus, Iya. katanya berinfak juga. Itu maksudnya gimana, Pak? Ya, jadi dari King Iksan ini kita adalah sebagai motor roda dakwah ya. Roda dakwah. Ya, itu Oke. untuk memfasilitasi ulama habaib untuk siar agama. Wow. Dan kita juga ada pondok juga. Ada pondok? Iya, untuk pondok santri ya, maksudnya untuk ini. Jadi kita dari hasil King Iksan itu sebagian persennya untuk roda dakwah, untuk kemaslahatan umat lah intinya gitu. Luar biasa. Beramal juga lah ya. Insya Beramal Allah. jariah. Insya Allah. Wah. Dan langsung kita lihat contohnya di sini teman-teman. Ayo. Nah, ini langsung ada contohnya. Ini dari ya salah satu kontribusi King Iksan juga ya Pak Betul, ya. betul Mas. Ambulan gratis. Gratis. Ini bukan ngomong doang berarti nih. Ini ada buktinya. Ambulan gratis tuh. Ada buktinya semua. Ini salah satu kontribusinya dari PO King Iksan. Jadi teman-teman kalau pakai bus King Iksan secara nggak langsung kita kayak beramal jariah gitu ya. Kayak ya peduli dengan sesama. Ya ini salah satunya. Oke, kalau gitu Pak. Ya. Berarti kita tunggu busnya datang ya. Iya, siap. Oke. Mau tugas? Mau tugas, oke Pak. Hati-hati ya. Nah, ini Mas. Mas Arkan bisa cek. Ini unit King Iksan, Iya. Pak? Oh alah, oh kira busnya siapa gitu. Ternyata ini punya King Iksan. Iya, benar. Luar biasa. Tapi kan ini unitnya lebih panjang Pak, Iya. pakai tronton. Iya. Lah berarti dalamnya lebih banyak dong Oh, bangkunya. enggak. Oh enggak? Ini unit luxury, Mas. Unit luxury. Ah, unit luxury ini, bisa cek. Sorry. Iya. Terus ini, wah, ini unit sering jalan Pak tapi ini? Alhamdulillah, Sering jalan ya? kita sering banget. Kita Oh. sering juga ini untuk bawa-bawa ulama Mas ini. Makanya di sini ada kita Oh tulisan hashtag roda dakwah. hashtag roda dan Iya. dakwah. Karena Roda banyak dakwah. ulama habaib semua yang udah pakai mobil ini, Mas. Luar Bus ini. biasa. Jadi sering banyak ulama naik bus ini. Alhamdulillah. Boleh lihat dalamnya Pak? Monggo, silakan. Wow, bagus banget ya. Ya, Dari depan aja langsung dikasih karpet gini ya Pak ya? karpet merah. Iya, Wow, iya. mantap banget. Masuk Pak ya? Iya, silakan. Mas Arkan. Ayo. Wois, ini beneran dikit banget ini Pak kursinya. Iya. Ini di depan Ini kursinya ada berapa, Pak?
8 seat ottoman nih 8 Mas. seat. Ya. Wow. Bus. Dan ini dia kursinya kayak gini ya, Ya. mewah banget. Ada pijatnya, ada ini. Ada kursi pijat ini? Iya, ada Mas. Oh, ini ya pencetannya ya. Ya. Mungkin bisa dicek di sini Mas, dites. Bisa duduk Mas Arkan di sini. Coba duduk ya. Monggo. Coba kita duduk. Oh, ini pijatnya ya, Ya, yang tombol betul. ini. Oh, iya loh, beneran dong. Ih, enak. Sama ini bisa. Oh, ininya elektrik tuh. Iya. Naik sendiri, elektrik. Sama ini bisa dimajuin. Wah. Wah, enak banget ini, Mas. Iya Mas, kita bikin biar nyaman. Biar nyaman ya. Pantesan pada pakai ini buat ini biasanya kalau orang nyewa lama-lama ya Pak nyewanya ya? Iya, rata-rata pemakan minimal 3 hari Mas. Oh, memang minimal 3 hari. Ya. Oh, Enggak, oke. kita sehari juga boleh, tapi maksudnya rata-rata memang Oh, rata-rata makainya buat jangka panjang jangka ya. iya, per line. Ini mah 1 minggu juga di sini betah saya, Pak. Iya. Alhamdulillah ini udah buat duduk para ulama, para habaib sering Wah, banget nih. Dapat berkah berkahnya, nih. Mas. Ini saya duduk sini berkah banget nih. Bekas didudukin Habib ya. Jadi teman-teman kalau mau nyewa bus ini berapa, Pak? Harganya, Pak? Kita harga 11,5, Mas. 11,5. Ya, 11,5 juta. 11,5 juta. Untuk harga price khususnya boleh di WA. Satu hari tuh, Pak ya? Satu hari. Satu hari 11,5 juta. Oke, jadi di bagian depan ada 8 nih Pak ya? 8 seat. 8 seat, terus wah ini cocok nih, depan 8. 8 seat. Ini apa Pak? Ini ada toilet, Mas. Toiletnya Kita- di bawah sini? Toilet bawah ya ini. Coba cek ya. Ya, silakan. Wah, beneran dong. Ini sendal buat apa Pak? Ya, itu untuk masuk jadi pakai sendal. Oh, disediain sendal ya? Kita biasa di luar sini kita siapin juga sendal hotel, Mas. Oh, wah dan ini dia toiletnya bagus loh. Tuh. Toilet tuh dia pencatan yang kayak mewah gitu. Terus dia tinggi. Ini tinggi gue 175 cm. Ini masih banyak space ke atasnya. Jadi toiletnya ini nggak mentok. Ada hand sanitizer, ada sabun. Terus di sini ada cerminnya, tuh ya. Ada tisunya juga disediain semua. Wastafel tuh. Lengkap banget. Ini Mas, ini dengan kursi depan. Ini kita ruangan kedua. Ruang kedua. Ya, ini sofa, Mas. Sofa. Sofa. Wah, ini total berapa orang nih Pak bisa? Ini 8 orang nyaman. 8 orang. Ya, dengan fasilitas kita audio karaoke. Ada karaoke-nya. Jadi kita setiap ruangan itu audionya terpisah. Oh, Jadi yang yang seat 8 depan itu satu paket audio, yang sini audionya terpisah untuk karaoke gitu, Mas. Oh, jadi kalau di sini lagi karaoke di bagian depan nggak kedengeran. Nggak kedengeran karena tertutup dengan Dan ya pintu musiknya skat. beda-beda kan. Betul. Oh, ini lengkap banget Pak. Sampai ada gini-ginian ini bisa diambil nggak sih? Ya. Tuh. Lihat. Ini buat ngetik ini keyboard gitu ya, TV. Tuh. Keren banget, lengkap banget ya. Terus ini Pak, apa ini? Ini mini pantry, Mas. Ini Mini pantry. pantry ya. Jadi kita ada buat kopi, ada panas, air dingin ada. Di sini kita ada kulkas juga. Wow. Ya. Ada kulkas. Ini banyak untuk penyimpanan kopi dan makanan di sini, Mas. Udah disediain semua ya Pak ya kalau nyewa bus ini ya? Alhamdulillah sudah, Mas. Kita Pokoknya sudah include semua di sini. sudah. Wow, ini ada mic-nya juga. Ini ada 2 Untuk mic. karaoke ada 2. Ada 2 ya. Jadi di sini muat 8. 8, Jadi Mas. di depan 8, di sini Sini 8. 8, ya. Jadi 16. 16, Wah, betul. pas banget nih. Terus ada apa lagi Pak di bus ini, Pak? Ini masih ada satu lagi yang Satu ruangan. Satu ruangan, Mas. Ini yang di belakang. Oh, saya kira ini udah mentok Pak tadi. Masih ada, Mas. Masih Nih, ada. Apa ini? Asalkan bisa lihat, kita ada Wow, private bedroom. Lihat. ya, kita private bedroom ada di sini. Wow, ada kamarnya dong. Ya, Full. dengan fasilitas ada TV juga, Mas. Oh, ada TV? Ada TV. Iya. Kita ada juga untuk meja rias. Ada lemari juga ya Pak ini ya? Ada untuk penyimpanan baju sama buat meja hiasnya udah ada. Ini kalau aku ada rezeki nanti nyewa seminggu kayaknya. Oke, Mas. Siap. Ini ada lemari juga. Ini intercom ya Pak ya? Intercom ya. Jadi kalau mau manggil bantuan dari bantuan depan dari apa kru. gimana, Ya, dari bisa kru. pakai intercom ini. Betul, Mas. Wow. Ini apa Pak? Itu toilet juga, Mas. Toilet juga? Lebih besar dari yang tadi. Wah, coba ya lihat ya. Boleh, silakan. Widih, toiletnya. Nih disediain sendal juga tuh, sama seperti yang tadi ya. Jadi kita nggak pakai sendal sendiri. Tuh. Wow, gede banget toiletnya. Besar banget dan ada showernya. Tuh.
Jadi kalau kita lagi jalan-jalan naik bus ini, kita butuh mandi, kita bisa mandi di sini. Ada showernya, terus toiletnya juga pakai merek Dometic ya. Ini mahal loh, asli ini mahal Dometic ini. Tuh, Dometic, terus ada pegangan juga, dan dia dindingnya tuh dikasih wallpaper, jadi kelihatannya lebih homey gitu ya. Berasa di rumah banget nih. Ada wastafel sama ada buat cuci tangan ya, dan ada ini juga sabun-sabunnya banyak disediain. Dan ini semua sudah include di harga ya Pak ya? Iya, betul Mas. Sudah include di harga 11,5 juta rupiah. Oke, jadi kita sudah lihat bus yang luxury-nya, tapi kok harganya kayak tinggi banget ya Pak ya? 11,5 juta per hari. Iya. Lumayan ya. Kalau bis-bis yang lain tadi yang kita udah lihat berapaan Pak harganya Pak? Ya, per harinya? Ini kalau yang 50 seat Mas. Ini 50 seat itu kan bisa di custom juga ya. Jadi 50 seat bisa di custom? Iya. Ini untuk harganya 5,5 juta untuk custom. 5,5 juta, ini Ya. abu-abu ya? Ya, tapi kalau untuk standar dia 5 juta. Oh, standar 5 juta. day, Jadi ya. kalau seperti ini 5 juta. 5 juta, ya. Kalau di custom kursinya jadi 5,5 juta. Iya, ya, Pak, betul, ya? betul. Terus yang di sebelahnya yang 45? 45 itu 5,5 Mas. Itu toilet sama. Yang 45, 45 sama 43 toilet sama. Oke, ini 5,5 juta. Iya, betul. Ada smoking area, ada toilet. Betul. Terus yang 43? 43 sama Mas. Harga kita 5,5 juta juga. Ini 5,5 juta Iya. juga. Wow. Jadi ada beberapa armada kita yang bisa di custom dengan coffee table, dengan pedok sepeda ya. Oh, pedok sepeda. Iya, itu maksimal 20 orang. 20 Kalau orang. untuk yang custom coffee table ada bed covernya juga itu sekitar 36 Mas. 36 36 orang nyaman itu Mas. Oke lah. Jadi 5,5 ya, anggaplah 5,5 sama 11,5 ya Pak. Betul. Selisihnya lumayan sih. Tapi aku sebenarnya tertarik yang ini sih Pak. Insya Allah nyaman Mas. Nyaman Allah dapat nyaman, berkahnya. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih Pak Samsul sudah diajak Makasih banyak lihat-lihat Mas busnya. Arkan. Nanti Ya. saya pikirkan dulu malam ini kira-kira Siap. saya mau pakai yang mana. Siap. Jadi teman-teman ikuti terus video ini karena kita besok akan jalan-jalan naik bus dari King Isan. Oke, selamat pagi. Ini hari selanjutnya dan hari ini kita akan jalan-jalan naik bus King Isan yang kemarin kita sudah review dan pagi hari ini ya, sekarang sudah jam 8:30 pagi. Ini sudah berkumpul bersama dengan teman-teman di dalam Jeko ya, lagi nungguin busnya datang. Jadi busnya itu on the way dari poolnya di Cilengsi. Kira-kira dari Cilengsi ke sini sekitar 40 menitan. Jadi kita tunggu bisa datang, habis itu kita langsung jalan menuju ke BSD ya. Kita mau makan siang di restoran Payakumbuh ya, Padang Payakumbuh BSD punyanya Bang Arif Muhammad. Tapi sebelum ke BSD nanti kita muterin dulu Jakarta biar kayak city tour gitu. Oke? Jadi kita tunggu busnya datang, nanti kita lanjut lagi. Kita sarapan dulu. Waalaikumsalam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut acara ini ya. Ya, jadi saya mau kasih alasan dulu kenapa akhirnya memutuskan untuk memakai bus ini. Jadi story-nya itu adalah awal-awal dulu saya mulai ngonten bus itu, ada salah satu orang guru saya lah bisa dibilang, itu Mas Ridwan Hanif. Dia bilang
kapan-kapan kalau ada waktu coba konten ke King Iksan gitu, karena King Iksan ini busnya luar biasa ya. Bus yang teman-teman dudukin ini, bangku-bangkunya itu sering didudukin sama Habib-Habib, teman-teman. Jadi semoga kita semua di bus ini mendapat keberkahannya ya. Mendapat limpahan rezekinya, mendapat ridho lah gitu. Dan aku baru tahu juga setelah akhirnya ngobrol sama owner dari bus King Iksan ini, ternyata bus ini dibuat itu untuk dakwah. Makanya kenapa di kaca depannya itu ada tulisan roda dakwah. Jadi setiap ulama, setiap kiai, setiap habib, bahkan kalau ada yang duduk di belakang itu ya, itu baru belum lama dipakai oleh Buya Yahya. Jadi benar-benar bus ini tuh, kita pas kemarin akhirnya memutuskan untuk pakai bus ini dan bisa, itu kayak merinding banget. Ini beneran nih boleh pakai bus ini gitu. Karena bus ini sebegitu apa ya? Luar biasa lah, ya eksklusif, terus juga nggak kepikiran gitu bisa naik bus ini gitu. Nah akhirnya kita semua kesampaian ya. Teman-teman di sini boleh ngonten, boleh story, boleh foto-foto, bebas pokoknya. Hari ini kita menikmati perjalanan. Kita mau makan siang nanti, belum ada tahu ya. Kita mau makan siangnya di Padang Payakumbuh BSD. Tapi ini kita mau muter-muter dulu karena janjian oleh restonya itu jam 11. Sekarang baru jam 9 aja belum, jadi ini kita muter-muter city tour dulu keliling Jakarta. Ini mulai dari tadi kita start Sleepy Jaya, mungkin kita mau muter ke Pantai Indah Kapuk, Tanjung Priok, ke Jor, Jakarta Selatan. Pokoknya kita muterin lah. Nggak ke Dufan juga dong. Nggak usah ke Dufan. Gitu, jadi ya teman-teman selamat menikmati perjalanannya. Semoga perjalanan kali ini menyenangkan ya. Dan mungkin minta doanya channel Mas Arkan terus bisa memberikan informasi kepada teman-teman, terlebih dengan konten bus, supaya bus bisa lebih maju lagi di Indonesia, karena infrastruktur di Indonesia itu udah luar biasa ya. Jalan tol dari Jakarta sampai ke Probolinggo sekarang sudah nyambung, dari Merak ke Probolinggo udah nyambung, jadi busnya sekarang udah bagus-bagus. Dan visi misiku adalah salah satunya mengangkat image bis yang dulu tuh kayak ya dipandang sebelah mata lah oleh orang. Ya contohnya, makanya kenapa 600.000 subscriber ini saya memakai bus yang seperti ini gitu, karena pengen kasih tahu ke orang kalau bus itu zaman sekarang udah nggak kayak dulu gitu. Bus sekarang itu bagus-bagus. Ini kayak yang teman-teman duduk depan, ini di kursinya itu ada fasilitas pijat, ada kursi pijatnya, terus juga untuk reclining. Jadi kalau mau mundurin kursinya itu tinggal pencet tombol aja tuh ya, pencet tombol itu bisa mundurin sampai rebahan. Coba mas, siapa namanya mas? Faizal. Mas Faizal. Dicoba ya, coba dimundurin mas. Ya, awas jatuh esnya tuh, awas esnya jatuh. Nah, coba dipegangin dulu sama sebelahnya. Ya, mundurin coba. Pencet. Mundur nggak? Mau maju, kebalik berarti. Ini pembawa acaranya nggak jelas ini. Ya, coba. Mundur ya. Nah, sama yang depannya itu kan ada tombol naik turun. Coba naikin ke atas. Nah, ininya maju tuh, leg rest-nya. Tuh. Jadi udah nggak perlu pakai tongkat tuas-tuas lagi untuk mengoperasikannya. Gitu ya. Enak ya? Mantap. Jangan lupa bayar tiketnya nanti. Selain itu mungkin di sini ada teman-teman yang masih awam tentang bus. Jadi ini saya mau menjelaskan sedikit ya spesifikasi dari busnya ini. Ini busnya milik perusahaan otobus PO King Iksan namanya ya. Base-nya itu ada di Cilengsi. Terus busnya ini mewah sekali, teman-teman bisa lihat di bagian interiornya seperti apa. Ada satu ruangan di bagian depan dengan 8 kursi yang ada kursi pijatnya, sudah electric reclining. Di bagian belakangnya ada room karaoke. Itu ada 8 orang juga yang bisa duduk di sofanya, ada fasilitas karaoke-nya juga. Di bagian tengah itu ada toilet, jadi teman-teman kalau mau ke toilet bisa ke bagian tengah ya. Jadi toiletnya itu juga luas. Kalau teman-teman tingginya di bawah 180 cm, itu toiletnya tidak mentok dengan kepala. Jadi benar-benar toiletnya tinggi banget gitu. Terus di room karaoke-nya, kalau mau karaoke silakan ya, pokoknya bebas di bus ini, semua fasilitasnya boleh dipakai dan semuanya berfungsi dengan baik. Terus di belakang room karaoke itu ada kamarnya juga ada kasurnya. Jadi yang di room karaoke itu kan ada yang bawa anak, kalau anak yang mau tidur bisa dipakai tuh di kamar yang ada paling belakang, dan ada kasurnya juga, ada bantal guling, ada kamar mandi. Kalau ada yang belum mandi di sini ya, karena kita berangkat pagi, boleh mandi dulu tuh. Sayangnya nggak ada handuk ya, nanti kita bisa mampir ke Indomaret beli handuk.
bisa mandi di situ. Terus ada lemarinya juga, ada buat make up juga gitu ya. Ada meja rias juga. Jadi bus ini memang fasilitasnya lengkap sekali. Makanya kenapa bus ini tuh kalau mau disewa susah banget teman-teman. Susah banget. Dan kebanyakan yang nyewa bus ini rata-rata pemakaian itu long range atau perjalanan yang panjang untuk road trip seminggu gitu ya. Karena busnya mewah, fasilitasnya lengkap, semuanya ada, toilet, kamar, ini kursi besar-besar, dan sasis bus ini juga memakai sasis yang premium ya, Mercy 2542 Tronton gitu ya. Armadanya juga dia pakai unit atau bodi dari karoseri New Armada. Jadi Kingisan ini perusahaan yang luar biasa, dia benar-benar bergerak di bidang pariwisata dan menjaga armadanya tuh benar-benar maksimal banget. Teman-teman bisa lihat ke lantai itu ya, lantainya bisa sebersih ini loh. Jarang-jarang loh ya bus dengan spesifikasi seperti ini, pariwisata dan sering jalan, tapi bisa ngerawat lantainya aja bisa sebersih ini loh. Jadi emang ya luar biasa banget. Jadi buat teman-teman mungkin di sini kalau ada rezeki suatu saat mau jalan-jalan sama keluarga, boleh nih dicoba nih bus ini. Makanya di foto-foto, di video, sebarin di grup RT, di grup keluarga gitu ya. Siapa tahu ada yang berminat, langsung kontak ke PO Kingisan gitu. Oke, jadi seperti itu aja opening kita ya. Pokoknya selamat menikmati perjalanan ini, dan ya kalau ada kurang-kurang tolong dimaafkan ya. Soalnya ini acara bener-bener mendadak banget, tidak dikonsep sama sekali, dan makanya kalau ada kurang-kurang ya dimaklumi saja dan tolong dibantu ya. Kalau ada kurang-kurang dikasih tahu butuh apa bilang aja, nanti tinggal kita siapin. Oke, jadi gitu aja ya. Ada yang mau nyanyi? di belakang ya. Nanti kalau ada yang mau nyanyi nanti kita masukin ke video. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita sudah tiba di Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ada yang turun bandara nggak nih? Bandara. Ini saking gabutnya kita nggak tahu mau kemana ya. Kayak gini nih. Jadi muter-muter ke bandara, terus abis ini kita nggak tahu nih jadi kepik atau enggak, karena baru jam 10 pagi. Masih 1 jam lagi. Yuk kita ke belakang yuk, lihat. Lagi pada ngapain sih di belakang? Yuk. Kalau ini udah ngopi ya? Udah ngopi. Lu nggak ngopi? Oh, enggak. Oke. Bagus. Kita ke belakang. Ya. Widih. Lihat. Karaoke lo. Mantap. Sudah sampai di rumah makannya. Kita makan di Padang Payakumbuh di BSD ya. BSD. Iya, di mana? Gading Serpong. Yuk, turun semua. Ya, jadi kita makan siang di sini. Ya, setelah makan siang baru nanti kita jalan lagi. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam. Mantap. Ruang VIP kita. Wih, rame juga ya. Rame banget, Pak. Rame banget. Keren banget, disambut. Mas. Wow. Baru pertama kali kita kesini ya, jadi agak-agak norak. Ini bisa ini Pak, smoking vape gitu ya? Oh, bisa dibuka ya? Oke. Ini total berapa Pak kursinya? Ada 15. Oh, cocok. Siap. Kasih ya Pak ya. Oke, ya.
Pas ya. Ada yang mau nambah? Aku nambah lagi nih, Mbak. Es teh, tapi kayak tadi gulanya dikit aja. Jadi dihitung dulu. Jadi teman-teman kalau mau pesan makan di sini itu ada yang hidang, terus kalau kita nambah nanti dihitung per satuan kayak gitu. Tuh, lagi dihitung lagi. Gitu. Ada minimalnya nggak sih, Pak, kalau kita mau pakai ruang VIP? Ada berapa orang, Pak? Oh, payment 1,5 juta kalau mau pakai ini. Ini lebih ya, Pak, ya berarti ya? Dompet saya udah ketar-ketir nih, Pak. Wah, siap. Oke, sudah selesai makan dan kita mau bayar. Udah, Pak? Sudah, mau dicek dulu bila? Jadi berapa tuh? Kok panjang banget mobilnya, Mbak? Iya, kurang panjang sih Kak. Segini sih Kak. Untuk paymentnya di kasir Kak. Oh, di bawah? Iya. Nggak bisa di sini, Mbak, QR gitu? QR. QR aja? Bisa Coba bilnya, Mbak. Wah, panjang banget bilnya. Spill harga berapa orang tadi, Pak? 15 kurang lebih ya, 15 orang di... Ini kan plus Bapak yang... Oh ya, sama driver sama kru. Ini total harganya 1.941.000. Wih, luar biasa. Makasih banyak, Pak. Ini saya udah boleh kesini. Makasih banyak. Tinggal bayarnya aja nih ya. Amin. Ini bayarnya di bawah? Iya, kita di bawah. Ayo udah, nanti tolong di ini, Pak, suruh ke bawah semua gitu. Nah, yuk kita bayar. Tapi asli ini enak banget sih. Apa namanya? Restonya estetik. Ini kayaknya resto Padang paling estetik ini deh. Bagian bawahnya dia desainnya industrial gitu. Nyaman banget jadi di sini. Dan lihat, rame banget tuh. Sampai luar-luar tuh ya, bisa dilihat. Wih, rame banget. Mantap lah Payakumbuh, Bang Arif. Semoga makin rame dan buka cabang di kota-kota lainnya. Malang ditunggu nih. Jadi kalau makan ini kita nggak perlu ke Jakarta, Surabaya, di Malang udah ada. Oke? Udah? Kita bilang tamu Tibo selamai datang ya. Apa? Selamai datang? Tamu Tibo ini selamai datang. Selamai datang. Ada ini nggak? Ada gini-gini nggak? Nggak ada ya? Paling selamai datangnya gini. Oke. Selamat datang. Masuk nggak tuh suaranya? Makasih, Pak. Sekarang kembali ke bis ya. Kenyang banget makan ya. Ternyata agak kaget juga sih. Tadi aku tuh udah nyiapin budget kurang lebih 2,5 juta buat 15 orang, 17 malah ya, 17 orang sama driver sama krunya. Tapi ternyata tidak sampai 2 juta, teman-teman. Jadi worth it banget kalau teman-teman mau makan rame-rame gitu ya di Payakumbuh. Nih, ini kisaran harga untuk makan 17 orang 1,9 juta gitu. Yuk, kita langsung naik ke bis lagi. Ya, kita sudah selesai makan dan kita mau melanjutkan perjalanan kembali. Setelah ini kita mau ke Terminal Polres Pelawat Tangerang. Jadi tadi udah bikin story-story ya. Kita mau foto-foto lah di sana rame-rame. Di sana kan hari Minggu tuh biasanya rame sekali ya, anak-anak lagi pada main. Kita mau coba lihat kondisi di Terminal Polres Pelawat, sekaligus kita ngajakin teman-teman lah. Ini belum semuanya pernah ke Terminal Polres Pelawat, biasanya pada lihatnya di video doang. Yuk, sekarang kita masuk. Let's go. Ke Polres ya, Mas? Siap. Tahu ya, Terminal Polres ya? Tahu. Tapi kita masuk nanti parkir di tengah. Di tengah. Yang kedua kan ada keberangkatan, ada ya Agra, yang Agra-Agra. Oh, iya. Kita di situ. Dalam kota ya? Dalam kota, betul. Yuk, berangkat. Ya, jadi sambil kita perjalanan menuju ke Terminal Polres Pelawat Tangerang, ini dari BSD ke Polres itu kurang lebih 30 menitan ya. Ini biar
ada sedikit interaksi lah kita. Mau kasih kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya, 3 pertanyaan aja. Siapa duluan nih? Oh, ini ya. Mas, perkenalan diri dulu, coba. Oke, halo Mas. Halo. Nama gue Faizal. Ya. Oke, gue dari Jakarta Barat. Oh ya, Mau nanya nih asik. tentang, ya lo kan udah sering banget jalan-jalan nih pasti naik bus. Udah jalan-jalan banyak tempat deh. Kira-kira ada nggak sih tujuan impian lo naik bus tuh sampai saat ini gitu? Oke. Tujuan impian lo. Siap, terima kasih Mas Faizal. Wes, dari Jakarta Barat. Apa tadi tujuan impian? Nah, jadi sebenarnya gini, sebenarnya saya tuh kan seperti tadi pas opening saya bilang, saya tuh pengen naikin yang namanya image bus dari pertama bikin channel YouTube ini. Jadi selama ini naik busnya tuh ya bus-bus yang bagus terus dengan rute yang sebenarnya tol terus. Jadi emang kalau dari sisi perjalanan agak kurang seru ya. Jadi karena udah berjalan 2 tahun dengan rute yang itu-itu aja, makin kesini makin pengen naik bis dengan rute yang ekstrim banget gitu. Dan rute impian yang sampai saat ini saya belum bisa capai, itu ada salah satunya adalah di Sumatera Barat atau Sumatera Utara itu ya, namanya Ujung Gading. Daerah Ujung Gading, mungkin daerahnya juga kurang familiar ya. Itu cuma ada satu perusahaan bus yang ke sana dan itu rutenya lumayan ekstrim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada di daerah Sibolga. Ini Sumatera semua nih. Di daerah Sibolga. Itu dia ada kayak terowongan gitu dan terowongannya ngepres banget dengan bus gitu. Tapi nggak tahu ya sekarang masih jalan atau enggak. Itu masih ada satu PO juga yang lewat situ kalau nggak salah, dan itu lumayan ekstrim juga. Dan yang terakhir itu ada rute ekstrim banget. Ini lebih ekstrim dari semuanya. Itu bisnya dari Medan ke daerah namanya Mahato. Mahato itu daerah perkebunan sawit lah. Jadi busnya itu menuju ke perkampungan orang-orang yang kerjanya di kebun sawit. Dan itu jalannya kalau nggak salah ya 20 km sebelum tujuan akhirnya itu jalanannya off-road. Jadi kalau kita naik bus itu di bulan-bulan tertentu yang curah hujannya sedang tinggi, itu kalau kita nanya ke krunya, Mas ini nyampenya atau Bang ini nyampenya berapa lama? Ya senyampenya aja. Karena nggak ada estimasi waktunya. Itu kan dia banjir, terus juga jalanannya tanah-tanah. Jadi itu benar-benar rute yang ekstrim banget, ekstrim sekali. Dan saat ini sedang pengen banget ingin jalan ke rute-rute itu. Tapi balik lagi karena sekarang waktunya udah agak susah banget ya. Jadi ya mungkin nanti di schedulein gimana caranya bisa ke sana. Karena waktunya itu akan sangat panjang untuk ke sana gitu sih. Terjawab ya Mas Faisal? Terjawab. Thank you, Siap. Mas Arka. Siap. Siapa lagi? Wah, sebelahnya nih. Oke, perkenalan diri dulu, Mas. Oke, kenalin gue Rio. Ya. Gue kebetulan kerja di agensi. Dan gue tertarik nih ngeliat YouTube lo nih. Kayaknya kan baru 2 tahun ya. 2 tahun, April 2022 sampai April 2024 yang seriusnya ya? Iya. 2 tahun ini lu benar-benar fokus di channel YouTube Mas Arkan nih. Ya. Tapi dengan subscriber 600.000 tuh menurut gue cepet banget growth-nya. Cepet banget ya? Iya, kira-kira tuh kenapa ya? Kok bisa sampai secepat itu? Padahal nih menurut gue dari sudut pandang awam ya. Iya. Menurut gue kayaknya culture biz nih agak segmented banget nih. Sempit ya? Sempit, tapi kenapa lu bisa se-growth itu, secepat itu growth-nya gitu? Itu sih yang mau gue tanya. Pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih Mas Rio. Ini saya jawab ya, ini kayaknya jawabannya agak berat juga nih. Ya, jawaban atas pertanyaan Mas Rio tadi, ini sebenarnya jawabannya agak panjang dan agak rumit nih. Tapi kita ke intinya aja ya. Saya dari awal bikin channel YouTube Mas Arkan ini, emang sebenarnya pasar utama untuk viewersnya itu bukan malah ke teman-teman yang hobi bis. Sama kayak tadi Mas Rio bilang, kalau di bus ini kan terlalu segmented ya, dan kecil. Nggak semua orang suka bus. Tapi orang yang butuh naik bus, itu banyak banget. Nah, saya datang mengakomodir untuk orang-orang yang akan naik bus. Makanya mungkin beberapa owner PO bus kalau ngelihat video-video saya itu senang banget, insightful banget. Jadi banyak informasi yang didapatkan, banyak juga manfaat untuk perusahaan otobusnya, terlebih untuk para calon penumpang yang akan naik bus itu. Jadi dari awal memang
pasarnya itu untuk orang awam. Kalau orang awam kan nggak terbatas ya. Apalagi di Indonesia ini masyarakatnya banyak banget, 270 sekian juta, yang mana mungkin sekarang 60-70% orang itu udah punya handphone dan ada aplikasi YouTube di dalamnya. Dan kalau kita pasarnya itu untuk orang awam, itu tidak ada batasnya. Jadi itulah mungkin salah satu kenapa YouTube-nya Mas Arkan ini, channelnya Mas Arkan ini sebegitu cepatnya, dan dari awal juga saya nggak nyangka akan secepat ini, tapi sebisa mungkin saya selalu ngebaca analitik, kira-kira apa yang sedang tren, kira-kira apa yang orang butuh, apa yang orang akan destinasinya itu dituju, ya itu terus yang saya kejar. Makanya kenapa di channel Mas Arkan ini mungkin ada banyak teman-teman yang hobi bus yang bosen, Mas rutenya Jakarta Malang, Jakarta Surabaya, Jakarta Jogja, karena memang banyak orang yang butuh mau ke sana. Dan dari awal YouTube ini ada, emang aku mengakomodir orang-orang yang akan naik bus. Dan kebetulan rute-rute itu adalah rute-rute yang gemuk, yang mana kalau kita konsisten di rute-rute itu, viewersnya itu akan banyak. Begitu, makanya sampai sekarang alhamdulillah ya udah 600.000 subscriber ini, viewersnya di channel Mas Arkan ini kurang dari 24 jam biasanya udah 100.000 seperti itu. Jadi emang dari awal mengakomodirnya adalah orang-orang awam gitu. Terjawab apa masih ada lagi, Mas Rio? Terjawab. Jadi kira-kira seperti itulah. Intinya itu adalah target viewersnya itu, audiensnya itu ke orang awam yang memang jumlahnya tidak terbatas gitu. Makanya YouTube terus-terusan merekomendasikan channelnya Mas Arkan itu ke orang-orang yang mungkin nggak ngerti juga sama bus. Dan gini, ada satu tips lagi mungkin ya. Kalau kita ngomongin sesuatu, misal kita ngomongin baju ke orang yang suka baju, mungkin kita akan cepat nyambung. Tapi bagaimana kita ngomong baju ke orang yang nggak ngerti baju, tapi orang itu ngerti. Nah, itu adalah cara yang susah juga. Dan saya juga sampai detik ini, sampai saya ada di sini, saya terus-terus belajar gimana caranya kita bisa dapat banyak kosakata dan orang-orang tuh bisa mengerti apa yang kita ucapkan walaupun dia sebenarnya nggak ngerti. Jadi kita pakai kata-kata sederhana mungkin supaya orang tuh bisa mengerti apa yang kita sampaikan, poinnya mau kemana, itu yang saya terus-terusan belajar gitu. Oke, terjawab ya. Terima kasih yang di bagian depan. Sekarang kita ke bagian belakang ya. Ini mic-nya nyampe nggak ya? Ya, sekarang kita sudah ke bagian belakang. Kok mic-nya kurang ini ya? Kayak di depan ya, agak menggema ya. Tapi kedengaran sih nggak apa-apa. Oke, jadi di belakang ini akan ada satu pertanyaan lagi dari siapa Mas? Coba tolong diperkenalkan dulu Mas. Saya Roni dari Kemanggisan. Kemanggisan, oke. Kira-kira pertanyaannya apa Mas? Bentar. Oke. Jadi kan selama ini Mas Arkan ini kan naik bis sudah banyak banget ya. Seluruh Indonesia mungkin udah pernah dilalui lah. Udah banyak banget bis yang udah dinaikin gitu. Kira-kira untuk kedepannya ini Mas Arkan ini bakal mau bikin PO sendiri atau bis sendiri nggak? Untuk kedepannya? Itu aja. Ya itu aja. Oke. Nggak usah pakai mic kayaknya ya? Ya oke. Ya, terima kasih pertanyaannya Bung Roni. Nah, jadi pertanyaan tadi adalah, kan udah nyobain bus banyak nih, kayak hampir seluruh Indonesia udah nyobain bus. Terus kepikiran nggak pengen punya perusahaan bus sendiri gitu ya pertanyaannya? Jawabannya adalah tidak. Nggak kepikiran sama sekali untuk punya perusahaan bus. Untuk punya perusahaan bus ya, kalau pengen punya bus, pengen. Tapi bus yang saya pakai sendiri. Bukan untuk buat nyari rezeki lah, ibaratnya kayak gitu. Karena kenapa? Semakin saya nyemplung di dunia ini dan semakin tahu ilmunya, tahu resikonya, saya makin nggak mau untuk nyemplung di sini. Apalagi kalau saya kan orang kenal saya sebagai konten creator bus, yang mana yang dilihat adalah nama Mas Arkannya nih yang dilihat nih. Jadi kalau misal saya punya perusahaan bus dan amit-amit busnya itu kenapa-napa, itu pasti yang kena namanya Mas Arkan ini. Dan saya mungkin belum siap untuk itu pertama. Kedua, kalau saya punya perusahaan bus, otomatis YouTube-nya ini nggak akan jalan. Karena saya tuh bukan orang yang bisa menjalani dua bidang usaha bareng-bareng gitu. Pasti akan ditinggalkan dan akan mengorbankan YouTube-nya. Dan sekarang kan YouTube ini saya bangunnya bener-bener, wah struggle-nya gila lah gitu. Dalam 1 bulan bisa naik bus 20 kali, di rumah paling cuma 4 hari 1 bulan. Jadi
untuk bisa sampai di sini tuh kerja kerasnya banget gitu. Jadi kalau kepikiran nggak punya perusahaan bus, kayaknya enggak dulu. Tapi kan nggak tahu ya, namanya kita rezeki mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin ada rezeki yang mana bisa memaintain sebuah perusahaan dan bisa menutupi semua resiko-resikonya. Dan kebetulan nama Mas Arkannya juga udah nggak terlalu fokus di YouTube, pengen fokus di perusahaan, mungkin iya. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak bisa menerima resiko yang sebesar itu untuk umur yang sekarang. Kan kita seumuran nih. Jadi untuk umur sekarang menerima resiko sebesar itu kayaknya belum bisa. Terus juga yang tadi aku ngebangun YouTube ini berat banget, dan untuk bisa sampai di sini tuh berat. Jadi kalau ditinggalkan begitu aja itu sayang banget. Gitu kira-kira Pak Roni. Oke, terjawab ya? Terjawab. Terima kasih banyak. Oke, silakan diminum ya. Oke, jadi kita mampir dulu di terminal Poris Pelawat. Waduh, udah ramai banget nih. Lihat di belakang deh. Udah ramai banget. Halo. Udah ramai banget. Jadi ini kita parkir di tengah ya, di bagian belakang. Dan iseng aja karena banyak ada beberapa teman yang belum pernah ke terminal Poris Pelawat dan selama ini cuma ya ngeliatnya di video doang. Jadi aku mau ajak ke terminal sekaligus biar teman-teman di sini ngeliat, kita mau tunjukin ke orang-orang kalau ada bis Kingshan yang semewah ini. Dan udah rame banget tuh, lihat belakang. Mau foto-foto nggak? Ayo foto-foto yuk. Gantian. Halo. Mari Pak. Halo. Ini anaknya Pak? Oh, mana foto Pak? Oh ini ya, oke. Ayo Pak. Sehat Pak? Nanti kirim dari Mas itu ya. Ayo. Yang kecil-kecil jongkok, ayo. Nah. Yang mana dulu nih? Yang mencet? Mas Nopis? Masa nggak kenal? Foto dong, rame-rame. Dadah. Dadah. Makasih. Jangan main di tengah-tengah jalan loh. Makasih Mas. Ya, makasih Mas. Ya. Ya, jadi barusan kita foto-foto gitu dong, ternyata kita udah mau ngabisan 15 menit. Jadi jadwal kita di sini tuh 15 menit saja karena jam 3 sore kita sudah harus berada di tempat penjemputan kita awal, yaitu di Sleepy Jaya gitu. Jadi terima kasih teman-teman. Lihat belakang rame banget tuh. Makasih ya. Udah semua belum? Ada yang belum nggak? Udah aman ya. Oke. Jadi udah foto semua dan ya sepertilah teman-teman keramaian di Terminal Poris. Ini belum rame banget sih sebenarnya, masih biasanya lebih rame lagi. Cuman ya lumayan lah ya. Yang penting bisa ngelihat bus ini masuk di Poris dan yuk kita langsung jalan lagi menuju ke Sleepy Jaya. Oke? Yuk. Ayo, Mas. Oke, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di tujuan akhir, yaitu di Sleepy Jaya. Dan jadi gitulah perjalanan kita hari ini, trip bersama teman-teman ya. Dadah, hati-hati ya. Thank you. Sampai ketemu lagi. Makasih ya. Maaf kalau ada kurang-kurang. Dadah. Hati-hati ya. Call, thank you. Sampai ketemu ya. Terima kasih banyak. Yuk. Ya, thank you ya. Oke, jadi gitulah. Kita langsung bubar karena busnya juga mau pulang ke poolnya, itu di
Cilengsi gitu.